Terus bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Konsekuensinya apa dengan adanya saya? Dan seterusnya pertanyaan itu bisa terjawab kalau kita memahami tentang ma'rifatul insan, yaitu memahami tentang manusia. Bapak Ibu, manusia yang kita kenal ini itu diciptakan Allah melalui dua proses. Ya, manusia itu diciptakan Allah melalui dua proses. Yang pertama melalui proses langsung jadi, kun fayakun. Dan ini adalah manusia khusus, yaitu Adam dan Hawa. Dan keturunan Adam Hawa itu semuanya melalui proses biologi, harus dikandung dulu, gitu. Bapak Ibu, Adam itu bukan manusia pertama yang ada di bumi. Bagaimana kira-kira? Sudah pernah mendengar pernyataan ini? Belum ya? Selama ini Bapak Ibu menganggap manusia pertama Adam. Dasar ilmunya punya? Kalau ayat berapa dari Quran, kalau hadis riwayat siapa, atau penjelasan logika dari mana? Berarti selama ini kita hanya ikut-ikutan. Hanya ikut kan? Sekarang saya buat pernyataan bahwa Adam itu bukan manusia pertama. Dasarnya apa? Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30, 31 dan nanti bisa diteruskan. Allah berfirman, wa id qala rabbuka lil malaikatu inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu, Rabbmu, Allah SWT itu mengumpulkan malaikat kemudian menyatakan bahwa aku ingin menciptakan manusia yang akan aku jadikan khalifah di muka bumi. Iya kan? Ternyata malaikat itu balik bertanya, apakah engkau hendak menciptakan manusia yang suka berbuat kerusakan dan pertumpahan darah? Nah, pertanyaan malaikat ini didasari pengalaman, karena malaikat tidak punya ilmu masa depan. Berarti di bumi sebelum ada Adam, ada manusia yang telah diciptakan Allah di bumi yang punya dua sifat, yaitu suka melakukan kerusakan dan pertumpahan darah. Ini himbauannya Pak Sukoyo itu supaya bawa Quran, tapi nggak ada yang buka Quran ini. Ya udah di rumah saja nanti, ya, supaya lebih mantep besok lain kali pakai Quran. Terjemahnya ada nggak? Ya dibaca. Ketika malaikat bertanya begitu itu menunjukkan bahwa Adam bukan manusia pertama. Dan Allah menjawab, aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Karena Allah itu ada maunya. Ya. Yang ada terjemahnya Mas Kayo. Al-Baqarah 30. Nanti dibaca biar lebih. Ya, dibahas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu.
Ia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Iya kan? Saya kebetulan dosen evolusi. Jadi mata kuliah yang saya ampu sesuai keahlian saya itu ekologi dan evolusi. Jadi sampai saat ini di Indonesia itu materi-materi dalam kurikulum itu tidak ada peninjauan, terutama umat Islam, agar sesuai dengan nilai-nilai Islam, nilai-nilai keimanan. Pemerintah tidak peduli karena yang dipikirkan politik kekuasaan, bagaimana memperkaya diri, itu yang ada sekarang ini, selama ini. Jadi materi-materi pendidikan itu tidak ada, padahal banyak miskonsepsi dalam dunia pendidikan, disebut miskonsepsi. Kalau ada yang guru mesti tahu. Jadi kekeliruan dalam mendefinisikan. Kalau saya sebut dalam bahasa Jawa namanya eskapul, salah kaprah bener ora lumrah gitu. Nah, termasuk orang selama ini memahami Nabi Adam itu manusia pertama, padahal nggak ditanya dasarnya apa, nggak punya. Ya, jadi dalam evolusi itu kan kebanyakan orang karena pernah sekolah dan di sekolah itu diajari tentang itu. Kalau manusia itu keturunan kera begitu ya. Pencipta teori evolusi Charles Darwin tidak pernah mengatakan begitu, tapi hanya mengatakan manusia dan kera itu nenek moyangnya sama, begitu. Jadi Adam itu nenek moyang kita itu punya nenek moyang yang sama dengan kera. Kenapa begitu? Karena Charles Darwin ateis, ya, tidak ada sangkut paut dengan keimanan. Teori evolusi itu tidak melibatkan Allah sama sekali. Dan saya dosen evolusi, Pak. Saya membuat buku dan sudah disebarkan tentang tinjauan kritis teori evolusi maksudnya. Ya dapat tanggapan secara internasional. Ya tapi ya memang itu dunia akademik lah kita kan gitu. Nah sekarang saya ingin menyampaikan kalau selesai ya sekarang, kalau enggak dilanjut lain kali tentang Ma'rifatul Insan. Ya karena ini materinya sebetulnya luas. Nah padahal ada kata bijak, siapa menemukan dan memahami dirinya, maka dia akan menemukan memahami Tuhannya. Masalahnya. Jadi al-usulu salasa itu ada syarahnya, ada pendahuluannya. Jadi ma'rifatullah, ma'rifatul Islam, ma'rifatul Rasul, ma'rifatul Islam itu harus diawali dengan ma'rifatul insan, tentang memahami diri sendiri. Nah, dari Adam yang diciptakan Allah, di mana Allah mengatakan aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, itu jangan kecewa dulu Bapak Ibu. Adam itu bukan manusia pertama yang diciptakan Allah kemudian ditempatkan di bumi dan akan dijadikan khalifah. Sedangkan Adam sendiri itu diciptakan di surga. Memang sudah diskenario Allah. Jadi melalui proses makan buah itu sehingga ada alasan Allah untuk memindahkan Adam dari surga ke bumi. Tapi tujuan awalnya memang mau jadi khalifah di bumi. Begitu. Jadi Adam itu manusia pertama, bukan manusia pertama yang mendiami bumi, tetapi manusia pertama yang disempurnakan Allah dari manusia sebelumnya dengan diberikan ruh. Jadi tidak ada makhluk ciptaan Allah yang punya ruh kecuali Adam dan anak turunnya, Adam dan Hawa. Sehingga sekarang ini kita mengenal manusia itu sebagai makhluk jasmani dan ruhani. Dan ruh itu ketika Adam diciptakan dari tanah liat kering, kemudian kun fayakun, itu Allah kemudian meniupkan dari dirinya itu ruh. Itulah manusia pertama yang mendapat ruh. Dan sifatnya ruh itu seperti sifat Allah karena berasal dari dirinya. Yaitu apa? Ruh itu bersifat abadi. Itu. Jadi manusia yang sebelumnya itu oleh Allah digantikan Adam itu habis.
Mungkin masih tersisa Pak sedikit, mungkin menurut dugaan saya. Karena sekarang ini masih banyak manusia yang suka melakukan kerusakan, suka melakukan pertumpahan darah. Jangan-jangan itu bukan turunan Adam itu, tapi turunan manusia sebelumnya, yang tadi yang dikatakan malaikat kan. Itu ya, itu. Jadi tidak bisa dikatakan manusia turunan Adam kalau begitu. Nah, Bapak Ibu, Adam dan Hawa diciptakan melalui proses langsung. Selanjutnya, semua manusia yang dari bumi itu merupakan ibnu Adam atau Bani Adam. Nah, kita ini kalau merasa keturunan Adam, merasa anak cucu Adam, harusnya memiliki ciri-ciri sifat-sifat seperti nenek moyang kita. Jadi semua manusia itu nanti ruhnya abadi, akan hidup abadi di alam akhirat. Ya, di akhirat itu hanya ada dua tempat, surga dan neraka. Kalau anak turun Adam yang taat, yang ngikuti nenek moyangnya, itu kembalinya itu ya ke kampung halaman yang namanya surga. Sehingga orang-orang atau manusia yang calon penghuni surga itu cirinya ya paling tidak entah berapa persen tuh ya seperti Nabi Adam. Nabi Adam punya anak Qabil Habil. Semuanya jadi ibro kita. Dan kita ketahui itu dari Quran semua. Karena Nabi Muhammad itu nabi terakhir yang menyempurnakan seluruh nabi sebelumnya. Jadi kisah-kisah terdahulu yang ratusan bahkan ribuan tahun itu difirmankan kepada Nabi Muhammad dalam Quran itu. Ya, jadi karena Nabi Muhammad penyempurna, tidak ada nabi setelah itu. Jadi Al-Quran itu menjadi penyempurna semua kitab yang lain. Oleh karena itu kita harus mengimani kitab yang lain, harus mengimani nabi yang lain. Nabi Isa itu kita imani, kitabnya kita imani kan. Jadi kita mengimani kitab tidak hanya Quran tapi sebelumnya juga. Nah begini, ketika Adam diciptakan itu, kalau diteruskan ayatnya atau di ayat-ayat lain banyak itu, di surat-surat lain banyak itu dikisahkan tentang peristiwa bagaimana Allah menciptakan Adam itu. Yang harus kita ketahui dan kita paham, dalam penciptaan ini itu golongan dari jin yang kemudian diangkat jadi malaikat, itu ada satu yang membangkang Allah, kemudian diberi gelar, diberi nama oleh Allah iblis. Ya, jadi ketika malaikat tadi dijawab Allah, aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Kemudian Adam diberi ilmu. Nah, ilmunya Adam itu tidak seperti kita. Sekolah SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Iya kan, Pak? S1 4 tahun, S2 3 tahun, S3 6 tahun. Jadi dapat doktor itu sulitnya bukan main. Ya. UMP itu punya 450 dosen itu, yang doktor itu entah ada 100 atau tidak, belum, masih proses terus. Ya, begitu. Ketika diberi ilmu itu, ya kalau Allah cara berilmu mungkin di mek mbun-mbune terus langsung berilmu gitu ya. Wong nyiptakan Adam saja kun fayakun. Iya kan? Terus Adam disuruh menyampaikan kepada malaikat yang sudah dikumpulkan itu tentang ilmu yang sudah diberi sebagai bekal untuk mengelola bumi, untuk menjadi khalifah di bumi. Dijelaskanlah tentang tumbuhan, binatang, fungsinya, reproduksinya dan semuanya. Malaikat semuanya kemudian menjadi jelas bahwa Adam itu memang diistimewakan Allah itu. Sedangkan malaikat itu tugasnya kan mensucikan Allah. Tadi dijelaskan di situ.
Nah, Adam beda. Nanti kita bahas selanjutnya. Tujuan penciptaan manusia itu apa saja? Salah satunya menjadi khalifah itu. Nah, kita sebagai Bani Adam atau Ibnu Adam, sebagai manusia keturunan Adam, sudahkah kita memenuhi tujuan penciptaan kita? Itu pertanyaannya. Karena nanti di akhir akan ditanyakan. Gitu. Dan selama ini kalau kita tidak paham gimana kita, nggak punya arah jadi manusia. Itu makanya penting. Kemudian Allah meminta para malaikat itu untuk sujud kepada Adam. Jadi derajat Adam itu di atas malaikat. Gitu. Kita turunan Adam, coba bayangkan. Bahkan Rasulullah itu menempatkan kita derajatnya lebih tinggi dari sahabat. 50 derajat lebih tinggi. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan nanti di akhir zaman ada umatku yang tidak pernah melihat aku, tidak hidup bersamaku, tapi mengimani firman-firman Allah, mengimani aku, mencintai tidak kurang dari cintamu kepadaku. Mereka itulah yang akan diangkat derajatnya lebih dari kalian. Begitu. Kalau sahabat itu kan bersama, iya kan? Itu menyaksikan kenabian, menyaksikan mukjizat, wajar, itu kan? Kita ini 1400 tahun, 1446, tapi cinta kita pada Nabi, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya tidak kurang. Nah, ini kita bisa lihat introspeksi sendiri sejauh mana ketaatan kita, kecintaan kita pada Allah dan Rasulnya. Nah, itulah jadi manusia itu sebetulnya makhluk ciptaan yang sungguh sangat diistimewakan Allah. Termasuk sholat. Hamba loh manusia itu tidak menjadi ada kalau tidak diadakan Allah. Ibaratnya meja ini kalau tidak dibuat tukang, apa bisa jadi meja? Mau diapakan kan terserah yang buat. Untuk tempat mic bisa, untuk tempat minuman bisa, terserah saja. Tapi untuk dinaiki, memperbaiki dinding ya bisa, terserah kan. Tapi manusia itu diberi kesempatan seorang hamba ciptaan untuk berkomunikasi langsung kepada Allah melalui sholat. Kehormatan yang luar biasa. Maka perintah sholat itu tidak diberikan melalui Jibril, tapi Nabi Muhammad diundang langsung. Betapa pentingnya sholat itu. Ya, di Muntaha loh, Sidratul Muntaha itu di atas langit ke-7. Saya sudah sering menyampaikan tentang langit itu seperti apa. Luar biasa. Jadi kalau keimanan itu didasari ilmu atau ilmu itu dibangun di atas keimanan, insya Allah mudah-mudahan itulah milah Ibrahim. Karena Ibrahim itu mencari Tuhan itu melalui ilmu. Ya kan? Kalau di Quran itu digambarkan sederhana. Melihat bulan, oh ini Tuhan saya. Tapi mosok Tuhan kalau siang hari nggak ada. Oh matahari lebih besar memberikan energi. Tapi kalau malam hari kok tidak ada. Ada Tuhan harus selalu ada itu dan seterusnya di ayat di Quran itu banyak. Nah kembali ke Adam tadi. Jadi jin itu kan diciptakan lebih dulu dan dari api, ya kan? Nah, sedang Adam itu dari tanah liat berwarna hitam diberi bentuk terus kun fayakun jadi. Nah, oleh karena itulah maka ketika para malaikat disuruh sujud ada satu yang nggak mau, yang kemudian diberi nama iblis itu. Apa alasannya tidak mentaati perintah Allah untuk sujud pada Adam? Ya, karena memiliki sifat ananiyah dia. Ana khairu minkum atau minhum. Saya ini lebih baik dari kamu, dari kalian. Ya. Ketika ditanya Allah itu dia jawab karena saya diciptakan dari api sedangkan Adam dari tanah liat itu loh, yang lempung itu. Jadi kalau sekarang ada manusia punya anania, ya, itu berarti pengikut iblis.
Karena apa? Ketika iblis diputuskan untuk menghuni neraka jahanam selama-lamanya, itu minta ditangguhkan. Quran semua itu. Dan oleh Allah itu diberi izin itu. Untuk apa kok dia minta tangguh? Karena merasa dia diputuskan oleh Allah untuk menghuni neraka jahanam selamanya. Itu gara-gara Adam. Sehingga dia mau menggoda anak turun Adam biar menemani dia di jahanam. Itu. Bapak Ibu tahu enggak? Kira-kira iblis sukses apa enggak dalam sukses? Surat Al-A'raf ayat 179 Pak, baca lagi biar enggak ngantuk. Surat 7 ayat 179. Itu sebagian besar jin dan manusia itu masuk jahanam. Begitu. Ini awal yang berat ya. Padahal ini awal ini syarah pendahuluan. Ya. Surat Al-A'raf 179. Walaqad bara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Iya kan? Sebagian besar itu kalau ada sepiring kacang yang banyak itu pucung. Berarti yang mentah sedikit apa banyak? Sedikit kan? Nah itu jin dan manusia yang sebagian besarnya masuk jahanam. Berarti yang selamat ini sedikit Pak. Kalau ada populasi dikatakan yang banyak ini, nah misalnya ini banyak itu, yang banyak laki-laki berarti perempuannya sedikit. Begitu. Karena mereka tidak memahami ayat Allah. Ayat Allah itu dipahami dengan hati, bukan dengan pikir, bukan dengan fikir atau ra'yu. Kalau orang cerdas, pinter dalam pengertian duniawi ya, banyak ilmuwan barat menemukan banyak hal bermanfaat, tapi kenapa dia nggak masuk Islam? Ya, ahli strategi perang, tidak hanya perang fisik, terutama sekarang ini yang paling mengerikan tuh perang tipu daya, perang informasi, ya kan Pak? Perang teknologi, tidak harus fisik. Seperti Indonesia ini dijadikan kelinci percobaan. Sudah jelas-jelas Bill Gates itu ingin mengurangi populasi manusia, terutama yang Muslim. Karena Bill Gates itu Yahudi. Melalui virus, melalui ciptaan yang dimasukkan ke vaksin ini. Banyak negara menolak,
Tapi Indonesia kenapa nerima? Ciloko benar nih. Ciloko. Mantan menteri yang di penjara itu, yang perempuan itu Pak, ya kan? Itu gara-gara kenapa kok dipecat masuk penjara? Karena menolak itu dulu ketika ada flu burung. Udahlah, nggak usah diteruskan ya. Ayat ini memberitahu kita agar kita benar-benar hati-hati. Hati-hati itu sifat orang takwa. Orang takwa itu calon penghuni surga. Nanti kita bahas waktunya. Jadi kita itu oleh Allah sebagai tanggung jawab Allah, kasih sayang Allah, itu ketika diciptakan Adam, Hawa dan keturunan di bumi, Allah menyertai dengan kitab suci, Pak. Gitu. Yang terakhir Al-Qur'an itu. Jadi syahrul ramadhana unzila fihi Qur'anu hudalin nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Quran itu untuk siapa? Manusia. Untuk manusia. Manusia itu siapa? Anak turun Adam tadi. Jadi kalau merasa dirinya manusia, hidupnya pakai petunjuk. Kalau dia hidup tidak pakai petunjuk Quran, pantas disebut manusia. Iya kan? Rumput ini saya ambil untuk makanan sapi. Berarti yang makan sapi, makan rumput siapa? Kalau manusia makan rumput, berarti manusia sapi kan? Karena manusia tidak makan rumput karena bukan sapi. Bangetan ya. Maka ayat Allah itu ada dua. Ada yang kauniyah dan ada yang kauliyah. Secara umum memahami ayat itu harus dengan hati. Maka Rasulullah mengatakan bahwa dalam dada setiap manusia itu ada segumpal darah. Ini jangan dipahami fisik. Ya. Segumpal ilmunya belum sampai kita. Ya, atau daging lahma. Itu kalau baik yang disebut kolbu atau hati. Kalau hatinya baik, baik orangnya kan. Kalau hatinya buruk, buruk orangnya. Berarti baik buruknya orang ditentukan oleh apa? Hati. Maka yang untuk memahami Quran itu hati. Ya. Diberi hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat Allah. Kira-kira hati kita ini termasuk hati yang mana? Ini ada kaitannya dengan ruh loh. Nah, makanya hati itu ada dua macam. Nanti ada materi tentang hukum berpasangan dari Allah SWT. Jadi hati itu ada yang nurani, ada yang zulmani. Nurani itu hati bercahaya. Nah, cahaya itu beda-beda Pak. Ini cahaya satu lampu berapa ini? Dibandingkan lampu yang ini, dibandingkan lampu pinggir jalan, wattnya beda-beda kan? Iya kan? Lah hati kita tuh bercahayanya beda-beda. Itu sehingga bisa memahaminya berbeda-beda. Maka di dalam Islam itu ada konsep fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi Bapak kalau rumahnya itu 5 watt itu kurang terang Pak, gantilah yang berapa? 7 watt. Ya tidak merubah nasib ya kan? Bukan yang LED yang biasa misalnya ya kan. Lampu 5 watt itu rames orang nganggo lawuh. Kalau mau pakai daging rendang, cincang, itu rumahnya itu harus 100 watt. Karena rumah makan Padang itu. Padang, iya kan? Iya. Nek 5 watt itu remeng-remeng. Rames-rames tok ora gulawuh. Nah, begitulah jadi ternyata untuk memahami ayat Quran itu dengan hati. Ya. Orang punya kekuasaan, punya ilmu,
ilmunya itu dijual, malah menjual ayat-ayat loh. Dia banyak kiai itu jual ayat dengan harga murah. Qurannya ada sih. Kalau Quran jelaskan itu pasti ada. Ulama su itu begitu banyak melegitimasi apa maunya penguasa. Nah, ayat tadi saya bilang ada dua. Ayat kauniyah itu dipahaminya dengan melihat. Mereka diberi mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Itu ayat Allah. Diberi telinga tidak untuk mendengar ayat-ayat Allah. Itu nanti ada kaitan dengan penciptaan manusia, tujuan yang keberapa gitu. Jadi diciptakan manusia itu untuk diuji dengan perintah dan larangan. Oleh karena itu Allah memberikan kepadanya pendengaran dan penglihatan. Surat Al-Insan ayat 2. Dibuka sedikit lah untuk 76 ayat 2 Pak. Ayat 2. Sungguh aku menciptakan manusia dari mani yang bercampur yang aku tidak mengujinya. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyad nabtalihi waja'alnahu sami'an basyira. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya. Karena itu kami jadikan ia mendengar dan melihat. Iya kan Pak? Itu menguji dengan perintah dan larangan kalau dibuat tafsirnya. Iya. Iya Pak. Nah, ketika Allah melarang kita melakukan sesuatu kecuali harus dengan ilmu, lagi-lagi Allah juga menyinggung tentang pendengaran, penglihatan, dan hati. Surat Al-Isra ayat 36 Pak. Al-Isra 17 36. Ini kalau ada yang baca begini kita lebih mantap ya. Dulu tahun berapa ya, 90-an kayaknya ya, 89 Pak Rasul masih ingat pengajian Abdul Fatah di Pabuaran. Itu metodenya ada yang khusus baca gini. Jadi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. itu penerjemahannya kan tidak mempunyai pengetahuan. Di kata Arabnya itu ilmi, ya Pak. Jangan kau ikuti sesuatu kecuali kamu memiliki ilmu itu. Karena ilmu dan pengetahuan berbeda Pak. Dalam bahasa Inggris ilmu itu ya kecuali memiliki ilmu gitu, bukan memiliki pengetahuan. Beda ilmu dan pengetahuan itu. Kalau bahasa Inggris itu pengetahuan itu knowledge. Kalau ilmu itu science. Ya, konsekuensi definisi dan konsekuensinya beda. Pengetahuan itu kata dasarnya tahu. Jadi seseorang yang tahu sesuatu berarti dia berpengetahuan tentang sesuatu itu. Tapi belum tentu dia mengilmui tentang sesuatu itu.
Tukang tempe itu suruh bikin tempe tahu, pinter ya. Tapi ketika ditanya kenapa kok bikin tempe harus pakai ragi, karena nggak ada ragi nggak jadi tempe. Anak-anak SMP, bahkan SMA suruh bikin tempe do bosok. Nggih betul. Kan praktek itu ora do dijadati. Karena dia belum mengetahui. Tapi ilmunya sudah diberi. Jadi ada tempatnya masing-masing, beda ya. Nah ini tadi ilmu. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 20 ya, wala yahudu wa nasara hatta tatabi walang tardo yahudu wala nasara hatta tatabi'a millatahum. Milah itu beda dengan ad-din. Milah itu pola pikir dan gaya hidup, Pak. Milah itu. Tapi ad-din itu agama. Sebetulnya arti ad-din itu aturan syariah. Ya. Ya, ad-dinul Islam begitu. Coba Al-Baqarah Pak untuk jelaskan ini karena banyak penerjemahan begitu. 120. Ya kan? 120. Walan tadha'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Nah itu dia di situ. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepada kamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Tuh Pak. Jadi orang yang mendapat hidayah Allah, dia menjadi orang beriman. Tapi kalau keimanan itu tidak dijaga benar, keislamannya itu tidak dijaga benar. Karena kebanyakan dari kita itu menjadi muslim itu karena keturunan atau karena mengilmui. Kenapa kok kita disebut muslim? Itu nanti setelah kenapa kita disebut manusia ya. Nah, walaupun sholat, walaupun puasa, bahkan haji, tetapi kalau pola pikir gaya hidupnya seperti Yahudi Nasrani, ya, itu dia sudah tidak akan mendapat pertolongan dari Allah. Itu seperti Rasulullah mengatakan balasan bagi haji yang mabrur tidak lain kecuali surga. Tapi yang mabrur, kira-kira haji Indonesia itu pada mabrur apa pada mabur? Kebanyakan haji yang membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Mabrur itu artinya berubah lebih baik. Ya itu masih panjang. Sekarang kembali ke tadi ya. Jadi manusia itu diberi hati, diberi pendengaran, penglihatan itu karena kegunanya untuk bisa memahami ayat Allah. Dengan memahami ayat-ayat Allah itu hidupnya berpetunjuk dalam petunjuk Allah. Diharapkan selamat hidup di dunianya dan di akhirnya dapat surga gitu loh. Karena Allah memberi petunjuk dalam hal ini kita sebagai umat Muhammad adalah Al-Quran. Itu kita ini hidup dengan petunjuk Quran pun enggak kira-kira? Atau sebagian Quran sebagian yang lain? Allah itu paling enggak mau dikeduakan. Nah untuk itulah maka manusia diciptakan Allah itu ada 4 unsur Pak. Yang pertama yang disebut nyawa,
Jadi semua manusia punya nyawa. Karena punya nyawa menjadi hidup. Dan setiap yang hidup akan mati. Kullu nafsi dha'iqatul maut. Ya, surat Al-Ankabut ayat 57. Bapak baca. Kita ini hidup enggak? Berarti pasti mati. Karena mati adalah akibat hidup. Jadi kalau sesuatu hidup pasti mati. Sudahkah kita memahami? Dan orang cerdas menurut Rasulullah itu orang yang ingat mati. Ali Imran 102 itu Allah mengaitkan keimanan, ketakwaan dan kematian. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu disebut di situ 3 tingkatan manusia. Pertama muslim, kedua mukmin, ketiga mutakin. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman. Ittaqullaha haqqa tuqatih, orang takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu ada sesuatu di situ yang harus kita pahami. Jadi orang tidak disuruh untuk bertakwa kalau belum beriman. Dan untuk bisa beriman itu harus muslim dulu. Yang paling basic. Gitu. Nanti itu lain kali walaupun tentang manusia ya. Dan sekarang itu Pak tadi yang semua yang bernyawa hidup, yang itu pasti mati. Al-Ankabut 57. Setiap bernyawa. Iya, kullu nafsi. Kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Ya. Siapa yang ingat mati? Orang cerdas. Semakin sering ingat matinya semakin cerdas. Kita termasuk cerdas atau enggak? Orang tua ingat mati? Orang muda ingat mati enggak? Mati itu pasti. Tidak ada yang tahu jatah hidupnya berapa. Berarti tidak hanya yang tua-tua saja. Nah, setiap yang bernyawa pasti mati. Karena ingat itulah maka mari kita taat sama Allah. Karena pengennya surga sih. Apa enggak ada yang tidak bercita-cita dapat surga? Semua cita-cita dapat surga kan? Iya. Tapi surga itu ada harganya. Sudah siap membeli surga? Iya kan? Kalau belum dikumpulkan. Seperti untuk haji kan dapat surga nek mabrur. Itu untuk haji harus menyiapkan berapa banyak amal. Bukan uang sebetulnya. Modal utama yang paling baik untuk haji itu apa? Takwa. Ya. Karena banyak orang tidak punya duit bisa haji. Tapi tidak sedikit orang punya duit banyak enggak berangkat haji. Bapak percaya enggak punya uang bisa haji? Saya ini loh, hajinya kosasih, ongkosnya dikasih, nggak pakai uang, malah dapat uang. Saya hajinya haji plus Pak tahun 2001. Saya dosen pertama yang mendapat hadiah haji, ongkos haji dari UMP. Jadi tahun 2001 itu pertama kali UMP memberi seorang dosen dan seorang karyawan untuk naik gaji. Yang membuat SK masih almarhum Pak Ansori Pak, karena ketua yayasan. Ya, sekarang udah banyak tiap tahun.
Ketika saya didaftarkan, itu rektornya kebetulan sekeluarga besarnya naik haji Pak, melalui Jogja, haji plus. Saya ditanya, Pak Santo mau ikut haji saya? Sekalian nanti bantu-bantu lah, Bu Santo nggak bisa ikut karena sedang hamil. Saya pulang Februari, anak saya lahir Mei, jadi sudah besar. Pak, saya haji itu dibiayai UMP. Kalau ikut Bapak yang untuk tombol apa? Coba. Saya yang nanya, yang nawari, saya tanggung jawab. Jadi hajinya plus. Jadi saya ada yang nyangoni seseorang itu, ada yang $100, ada yang fasilitas. Alhamdulillah Pak. Jadi begitulah. Jadi mudah-mudahan kita dari waktu ke waktu mengikuti Rasulullah untuk menjadi orang beruntung. Hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini. Sebab kalau kita sama saja itu rugi atau tertipu, apalagi kalau lebih buruk. Demikian sampai di sini dulu ya. Itu baru nyawa padahal 4 ya tadi. Tak bocorkan ya untuk bayar nanti. Jadi manusia itu ada 4 unsur diciptakan Allah. Nyawa, menjadikan hidup. Kemudian yang kedua itu nafsu, menimbulkan keinginan tidak terbatas. Dan yang hidup pasti mati. Yang ketiga rohyu, atau fikir, itu bersifat terbatas. Dan yang istimewa, manusia itu menjadi makhluk istimewa karena apa menurut Bapak Ibu? Karena punya akal. Itulah eskabul. Seperti menganggap ada manusia pertama tadi. Akal itu hewan punya enggak? Nah itu nanti tak jelaskan ya. Insting. Nanti tak jelaskan. Banyak eskabul Pak. Kenapa Allah berfirman sama An-Nahl kalau nggak punya akal? Kenapa Nabi Sulaiman tersenyum sendiri mendengar semut mengatakan pada temannya untuk sembunyi di liang-liang? Punya akal nggak? Lah itu aja nanti kalau sudah sampai ya. Jadi saya ini biologi aslinya. Saya itu menjadi Islam karena nikah dengan istri saya. Jadi banyak ketinggalan Pak saya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf kalau ada khilaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.